Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Begitu cara menghabiskan suaranya. Jadi kalau suaranya udah habis, dia diam. Ada seorang anak yang mau dioperasi. Sebelum dioperasi, disuntik bius dulu. Ketika dia mau disuntik bius, dia bilang sama dokternya, "Pak dokter, kau suntik aku setelah aku membaca Al-Quran." Lalu dokternya pun ikut, disiapkannya jarum suntik. Sebelum ditusuknya ke kulit itu, anak itu pun baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Setelah habis Al-Fatihah dilanjutkannya Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus dia baca Al-Quran itu sampai dia sadar. Cerita ini dikisahkan oleh Syekh Hasan dari Mesir. Apa pelajaran dari sini? Bahwa bius pada jarum suntik hanya bisa menghilangkan kesadaran mata. Setelah bius masuk, mata terpejam, telinga tak mendengar, kaki tak bergerak, tangan tak bisa melambai, mulut tetap mengucapkan apa yang ada di hati dan pikiran. Ternyata ada satu yang tak bisa dihilangkan oleh bius, yaitu hafalan Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa ketika orang koma, ketika dia berada di ruang ICU, ketika dia sedang disuntik, maka yang lainnya off, yang lainnya tak bisa berfungsi, tapi Al-Qurannya tak bisa dihilangkan. Makanya kalau ada orang disuntik mati, disuntik bius, disuntik pingsan, yang lainnya bisa dibuat mati, tapi ada yang tak bisa dibuat mati, yaitu Al-Quran. Ini yang di depan saya ini adalah isi kepalanya Al-Quran, Al-Quran semua. Makanya kepalanya ditutup pakai topi putih. Itu artinya di kepalanya ada 30 juz. Yang pakai topi hitam ini juz 30. Mudah-mudahan anak-anakku semua menjadi para penghafal Quran. Seandainya terbakar semua Quran yang ada di perpustakaan, hilang semua Quran yang ada di toko buku, apakah Al-Quran hilang? Tidak. Seandainya penghafal Al-Quran itu disuntik, pingsan,
Apakah Al-Quran hilang? Tidak, karena ada satu yang dijanjikan Allah, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. 5 janji Allah, 5 kali taukid. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. 5 janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah sudah berjanji innaka la tukhliful. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong diingat-ingat, ini nanti akan masuk UAS, ujian akhir semester. Yang kedua, ada seorang naik sepeda motor, lupa pakai helm, karena disangkanya rumahnya dekat saja ke warung. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, ditabrak. Kita naik sepeda motor ini 2 kemungkinan, kalau tidak menabrak orang, ditabrak orang. Akhirnya ditabrak, jatuh, kepalanya terbentur ke dinding, ke lantai, ke aspal. Hilang memorinya, lupa nama, lupa rumah, lupa kampung. Hilang semua yang ada di kepalanya. Fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, hilang semuanya. Tapi ada satu yang tak hilang, Al-Quran. Ketika ditanya, siapa namamu? Entah. Rumah kau di mana? Tak tahu. Tapi begitu dites, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Langsung disambungnya. Fahamlah orang bahwa memori kepalanya hilang semua file-file. Tapi ada satu yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Ada masanya pembuluh darah di kepala kita ini pecah karena kolesterol, lemak, daging kambing, jarang olahraga, malas makan buah, merokok, narkoba, nikotin. Akhirnya saluran darah itu macet. Coba hidupkan keran air, lalu kemudian gulung pipanya. Pipa tak bisa digulung, selangnya gulung. Buka keran air, selangnya digulung. Hidupkan mesinnya kuat-kuat. Apa yang terjadi? Tekanan air demikian kuat dahsyat, sedangkan pipanya tak lagi sanggup menahan, kemudian selangnya tak lagi kuat, maka terjadilah pecah. Pecah pembuluh darah, hilang ingatan, error. Terbaring di ruang ICU. Ketika terbaring di ruang ICU, tahu adik-adik arti ICU? ICU, you don't see me. Aku bisa menengok kau, kau tak bisa menengok aku. Ketika itu hanya terbaring kaku, anak lupa, istri tak ingat, kawan tak ada satupun yang ada dalam kepala. Maka yang menjadi ingatan dia hanyalah Al-Qur'annya. Saya bukan mengatakan kita siap-siap kena musibah, tidak. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Insyaallah adik-adik sudah siap semua. Andai kalian menjalani masa tua, andai hilang ingatan, andai nauzubillah qadarallah, insyaallah kepalanya sudah diisi dengan Al-Qur'an. Poin ketiga. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Ya terserah saya lah. Poin yang ketiga, ada seorang jamaah di Jakarta, dipanggillah keluarganya oleh dokter spesialis. Sini sebentar Bapak Ibu, ada apa? Pasien ini bawa pulang ke rumah, kasih makan enak, kasih minum enak. Kalau nanti ada keluarga kita masuk rumah sakit, lalu keluarganya dipanggil oleh dokter, ini bawa pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, itu artinya malaikat maut sudah dekat. Tak ada harapan, tak ada obat. Bawa saja pasien ini pulang. Ketika pasien ini sudah mau dibawa pulang dalam keadaan koma, belum titik lagi, masih koma. Ketika mau dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba dia terbangun dan duduk
di atas tempat tidurnya. Heran semua dokter. Akhirnya dokter bertanya, "Bapak, iya, saat koma itu apa yang kau tengok? Apa yang kau lihat? Apa yang datang dalam koma kau itu?" Apa jawab dia? "Waktu aku sedang koma, tiba-tiba datang Ustadz Somad." Terus apa kata Ustadz Somad? Dia bertanya kepadaku, "Kapan kita buat tablik akbar?" Akhirnya dia sadar, dia sehat, dia pulang ke rumah, dan dia buatlah tablik akbar halal bihalal di tepi Danau Maninjau di bumi Minangkabau, Sumatera Barat. Saya pun datang. Sampai di lokasi diceritakan kepada saya bahwa ketua panitia ini sudah koma di rumah sakit, divonis dokter sudah tak akan mungkin hidup lagi. Ternyata Ustadz datang dalam mimpinya. Saya tanya, laki-laki apa perempuan? Laki-laki Pak Ustadz. Bapak-bapak sudah tua. Saya pun datang. Saya tanya si bapak, "Betul bapak melihat saya waktu koma itu?" "Betul Pak Ustadz." "Kenapa bapak bisa jumpa saya?" "Aku pun tak tahu." Saya orangnya suka penasaran. Saya tanya, "Bapak selalu mendengar ceramah saya?" "Selalu Pak Ustadz, sampai habis paketku." Kalau pagi aku di rumah, ku dengar ceramah Ustadz. Kalau aku berangkat ke kantor, di mobil, ku dengar MP3 Ustadz. Sampai aku di kantor tempat kerja, selesai kerja, ku tonton YouTube Ustadz. Baru saya paham apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering dalam hati kita, itulah yang akan datang kepada kita waktu koma, bukan komat. Ternyata ketika dia sedang koma, yang nampaknya Abdul Somad, karena dia sering mendengar ceramah Abdul Somad. Tapi anak-anakku ini, na'udzubillah, andai terjadi pada mereka, maka yang datang kepada mereka adalah hafalan Al-Qur'an. Kenapa? Karena pagi, petang, siang, dan malam yang mereka baca Al-Quran, yang mereka ulang Al-Quran, yang mereka hafal Al-Quran. Mereka yang hafal Al-Quran satu hari mengulang hafalan 2 juz, 1 bulan hatam 2 kali, 1 tahun 24 kali. Maka yang ada di matanya, di telinganya, di hatinya adalah Al-Quran. Beruntung Bapak Ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren Al-Muslimun. Bagi yang belum, daftarkan segera sebelum pendaftaran penutup berikut ini. Berikutnya yang masuklah guru biologi ke kelas. Apa kata guru biologi? Manusia itu diciptakan dari beribu sperma, berubah menjadi darah yang menggantung di rahim. Setelah dari darah menggumpal menjadi daging, lalu kemudian daging itu berubah menjadi tulang, lalu kemudian tulang-tulang itu pun berubah menjadi manusia yang sempurna. Akhirnya manusia itu lahir merangkak, setelah merangkak berdiri, setelah berdiri berlari, setelah itu kemudian sekolah S1, S2, S3, lalu kemudian dia menjadi makhluk yang sempurna utuh. Manusia itu bernama Abdul Somad. Itu tambahan dari saya. Guru biologi itu tak ada bercakap begitu. Ternyata itulah dia makhluk yang sempurna tadi. Ternyata penciptaan manusia diceritakan Allah min nutfah. Setelah dari nutfah berubah menjadi alaqah. Allaqa yu'alliqu. Ana u'alliqul misbaha. Saya menggantungkan lampu. Allaqa yu'alliqu. Mu'allaq, tergantung. Karena memang dia adalah darah yang menggantung di leher rahim, di dinding rahim, sama seperti pacat yang menempel di kulit. Awalnya pacat lintah itu kecil, lalu kemudian berubah menjadi besar karena dia menghisap